Berikut akan diuraikan kisah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan beberapa karomahnya. Kisah ini dikutip dari berbagai sumber diantaranya koranbanjar.net dan lainnya. Berikut uraiannya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar asal Tanah Banjar yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Ulama besar yang melahirkan nasab para ulama besar di Kalimantan Selatan, salah satunya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul ini memiliki kisah sejarah yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dari sekian banyak kisah sejarah yang menarik, kisah pertautan cinta putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Fatimah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis juga menjadi kisah yang sangat fenomenal. Selama menuntut ilmu di Masjidil Haram Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dipertemukan dengan 3 sahabat sesama penuntut ilmu, seperti Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis, sehingga mereka dikenal sebagai 4 serangkai dari Tanah Jawi. Dikisahkan, sebelum pulang dari menuntut ilmu, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke Tanah Suci Mekah. Ketika itu, tanpa disangka Syekh Muhammad Arsyad bertemu dengan adik kandungnya, Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian, adiknya membawa kabar bahwa anak dia yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, 3 sahabat Syekh Muhammad Arsyad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperistri anak dia. Setelah berpikir lama, Syekh Muhammad Arsyad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Dari situlah terjalin pertautan cinta antara putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Setelah menerima lamaran Syekh Abdul Wahab Bugis, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melaksanakan ijab kabul pernikahan antara Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Syekh Muhammad Arsyad. Pernikahan langsung dilaksanakan Syekh Muhammad Arsyad sambil disaksikan 2 sahabat lainnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari, lahir di desa Lok Gabang, tanggal 17 Maret tahun 1710, meninggal di dalam pagar, tanggal 3 Oktober tahun 1812 pada umur 102 tahun. Dia ulama Banjar, ulama fikih yang bermazhab Imam Syafi'i. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berasal dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriah. Dia disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Sejak dilahirkan, Muhammad Arsyad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lok Gabang, Martapura. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasan melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Maka disampaikannya lah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyaikh terkemuka pada masa itu.
Di antara guru dia adalah Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di bawah bimbingannya lah Muhammad Arsyad melakukan suluk dan halwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selain itu guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salem bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sidik bin Umarhan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Indonesia, untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, tulisan Jawi, yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriah. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Tiba di kampung halaman pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluk-elukannya sebagai seorang ulama, matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas dia sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagi wara. Berikut akan diuraikan beberapa karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah, yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karomah melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu, ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kelampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih karena karyanya yang populer adalah kitab Sabilal Muhtadin yang membahas masalah fikih. Kendati demikian, beliau juga menulis kitab tentang tasawuf, dan dianugerahi karomah layaknya ahli tasawuf. Diceritakan Datuk Kelampayan ingin cepat-cepat ke Kelampayan, sementara jarak dari desa dalam pagar kediaman Syekh Muhammad Arsyad dengan desa Kelampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka, Datuk Kelampayan pun mengeluarkan karomahnya, yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat. Dari Munggu, gundukan tanah itu, Datuk menghilang dan langsung tiba di Kelampayan. Salah satu cerita mengenai karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikenal dengan nama Tuan Tasalamaka atau Datuk Kelampayan ini terjadi saat dia berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat.
Arsyad membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Pekojan. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin Muslim saat itu. Karenanya Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Arsyad, sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya, apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang gubernur? Syekh Arsyad menjawab isi kelapa itu air dan di dalam air itu ada ikan, lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu. Akan tetapi, setelah kelapa itu dibelah, memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Hadirin yang tertawa sebelumnya berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Arsyad. Kau terkenal tanpa skalanya. Bila kau tak terkenal, kau ingat semuanya. Jika kita